sebelum kita mulai, izinkan saya empat aktivitas yang perlu diketahui bersama. Yang pertama adalah komitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian program. Yang kedua, tahu. Yang ketiga, aktif dan fokus selama pelatihan. Yang keempat, tidak melakukan jual beli selama pelatihan. Yang kelima, menjaga kenyamanan bersama. Dan yang keenam, tidak menukar jadwal yang tidak tepat. Nah, pastikan juga mungkin peserta dan teman-teman UMKM sudah terdaftar pada link pelatihan dan bagikan momen-momen pelatihan ini di Instagram Story dengan mention akun sosial media Rumah BUMN Pasar. Akan saya bantu bagikan juga akun dari sosial media Rumah BUMN Makassar. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan oleh narasumber, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber keren kita pada siang hari ini, yaitu Kak Elza Zara Rifani yang merupakan alumni dari program Internship Unggul Berjalan Masa Divisi SME. Di mana Kak Elza ini adalah mahasiswi jurusan akuntansi di Universitas Negeri Makassar. Selain itu, beliau juga memiliki latar belakang sebagai supervisor kafe dan admin online yang mengasah keterampilan kepemimpinan, pelayanan, serta pembawaan data digital. Dengan pengalaman KLZ yang beragam nilai, KLZ setiap berbagi wawasan seputar literasi keuangan dan strategi pengembangan usaha secara praktis dan aplikatif. Mungkin saya mau sapa-sapa sedikit dulu Kak Elsa. Halo Kak, Wah, halo apa kabar Kak? alhamdulillah baik ya. Ternyata banyak sekali Gimana? ya yang antusias hari ini. Iya betul-betul. Gimana kabar? Gimana perasaannya hari ini Kakak jadi narasumber untuk pelatihan kita di Rumah BUMN? Untuk perasaan saya sendiri tuh, saya merasa senang sekali karena ternyata yang ikut pelatihan itu lumayan banyak juga. Ya, oke. Oh, aku juga mau nanya, kira-kira akhir-akhir ini Kak Elza kesibukannya apa aja sih? Maaf, bisa diulang tadi? Kesibukannya Kak Elza akhir-akhir ini apa aja? Jadi sekarang saya juga jadi peserta, saya kesibukannya sekarang itu lagi kuliah ya. Sekarang ikut kuliah tambahan karena kebetulan semester ini kan saya libur ya, libur semester ya untuk anak UNM. Jadi saya mengambil kuliah tambahan pada hari libur ini. Oke, keren banget. Jadi mungkin kan beberapa lama lagi aku akan persilakan ke Elsa untuk menyampaikan presentasinya terkait dengan materi kita pada siang hari ini, yaitu strategi dan tips mengatur keuangan efektif untuk UMKM. Saya persilahkan. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke inti dari materi, saya itu ya strategi dan tips mengatur keuangan efektif untuk UMKM. Nah, perlu kita ketahui bahwa ternyata banyak UMKM yang gagal berkembang karena kurangnya pemahaman tentang pencatatan keuangan, pemisahan keuangan pribadi dan usaha. Nah, serta perencanaan keuangan jangka panjang. Dan dengan strategi dan tips yang tepat, UMKM dapat mengatur arus kas, menghindari utang berlebihan, dan mempersiapkan diri untuk berkembang lebih profesional serta menarik investor juga atau akses dalam pembiayaan seperti itu ya. Jadi moderator uh, selanjutnya. Nah, pemisahan keuangan pribadi dengan bisnis. Ternyata UMKM itu jarang sekali memisahkan antara uang pribadi mereka dengan bisnisnya, uang bisnis mereka. Jadi salah satu kesalahan yang sering dilakukan ya pelaku UMKM adalah mencampur uang pribadi dengan uang usaha, padahal ini bisa bikin keuangan usaha jadi kacau atau sulit dikelola. Jadi cari cara yang paling mudah adalah dengan membuka rekening bank atau buka rekening usaha dan untuk keperluan pribadi tetap di rekening pribadi dengan begitu kita bisa lebih gampang melihat berapa pemasukan dan pengeluaran pada usaha kita. Nah, pemisah memisahkan uang juga akan memudahkan kita saat bikin laporan keuangan, bayar pajak atau mengajukan pinjaman atau modal usaha karena keuangan usaha jadi lebih rapi dan profesional dan percaya dan dapat dipercaya oleh pihak lain seperti itu ya. Jadi ya slide selanjutnya.
Jadi buat selanjutnya itu kita harus membuat pencatatan keuangan rutin dan detail karena pencatatan keuangan adalah dasar penting dalam menjalankan suatu usaha. Nah, semua uang masuk, penjualan. Jadi uang masuk itu adalah penjualan dan keluar itu pengeluaran serta dicatat secara rutin. Apa sih manfaat dari pencatatan keuangan rutin itu? Yang pertama itu kita tahu bahwa apakah kita melakukan penjualan ini mengalami untung atau rugi. Kedua, kita bisa mengontrol pengeluaran ya. Jadi kalau misalkan ada pengeluaran yang tidak terlalu penting, itu bisa kita kontrol. Jadi selanjutnya tahu produksi atau jasa yang paling laku gitu. Produk apa sih yang paling laku yang kita jual seperti itu. Jadi selanjutnya membantu kita juga bisa mengambil keputusan. Ya. Selanjutnya memudahkan saat bayar pajak. Jadi kalau pembayaran pajak kan kita juga eh, perlu perhitungan juga ya. Jadi bisa memudahkan. Jadi selanjutnya lebih mudah ajukan pinjaman atau modal. Ya, kalau misalkan kita butuh modal tambahan itu kita lebih mudah lagi mengajukannya. Dan tipsnya itu kita mencatat tiap hari transaksi. Jadi pencatatan transaksi ini tuh sebenarnya sangat mudah, tapi ternyata kebanyakan UMKM itu tidak melakukan seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita bisa pakai buku atau Excel atau aplikasi keuangan lainnya. Dan setiap kita melakukan pembelian itu untuk nota atau sebagai bukti itu disimpan. Selanjutnya, nah susun dan patuhi anggaran budget bulanan atau tahunan. Jadi enggak. Jadi kenapa anggaran itu penting? Nah, anggaran adalah eh, usaha anggaran dalam UMKM itu sangat penting karena menjadi fondasi utama dalam mengelola keuangan usaha secara sehat dan terarah seperti itu. Dengan anggaran pemilik usaha dapat merencanakan pemasukan dan pengeluaran secara sistematis sehingga dapat memastikan dana tersedia untuk kebutuhan operasional, pembelian bahan baku, promosi, dan pengembangan usaha. Anggaran juga membantu UMKM dalam membuat keputusan strategis berdasarkan data keuangan yang jelas, seperti kapan jual atau menilai kelayakan investor. Selain itu, anggaran juga menunjukkan profesionalisme dalam pengelolaan yang bisa meningkatkan kepercayaan investor, mitra maupun lembaga keuangan serta pelaku UMKM mengajukan pinjaman atau pendanaan. Nah, apa tips untuk menyusun anggaran? Jadi untuk tips menyusun anggaran, yaitu dimulai UMKM mulai dengan memahami seluruh sumber pemasukan dan mengidentifikasi semua jenis pengeluaran yang diperlukan untuk operasional usaha mulai dari pembelian bahan baku seperti yang tadi saya katakan, biaya produksi hingga biaya pemasaran dan administrasi. Penting untuk membuat kategori pengeluaran yang jelas agar pengelolaan keuangan lebih struktur eh, dan lebih mudah diawasi. Jadi slide selanjutnya, kalau arus kas cash flow dengan baik. Nah, teman-teman bisa lihat di RAP-nya itu arus kas masuk. Nah, yang dia saya kasih contoh ya, arus kas masuk itu dari penjualan, pembayaran pelanggan, atau pinjaman atau saya keluar itu seperti belanja bahan baku, gaji, sewa tempat, listrik, dan pengeluaran lainnya. Nah, itu tadi yang saya sebutkan adalah pemasukan dan pengeluaran. Kenapa perlu dicatat? Karena bahwa total dari pengikut total pengeluaran yang kita setiap hari, seminggu, atau sebulan ya. Gitu. Baik, slide selanjutnya.
Nah, lakukan evaluasi keuangan secara berkala. Nah, ini evaluasi keuangan secara berkala itu jangan ya jangan UMKM. Jadi rutin, misalnya setiap bulan atau kuartal sangat penting bagi UMKM untuk mengetahui kondisi keuangan bisnis secara menyeluruh. Dengan evaluasi, pelaku UMKM bisa melihat apakah sumber telah digunakan dengan efektif serta mengidentifikasi. Hal ini penting untuk memastikan kelangsungan usaha dan mencegah kerugian yang tidak terduga. Evaluasi juga membantu UMKM dalam mengambil keputusan strategis yang lebih tepat, seperti pengendalian biaya, penyesuaian harga, atau mengalokasikan dana untuk pengembangan usaha melibatkan melibatkan konsultan atau konsultan keuangan juga bisa menjadi pilihan pihak bijak bagi UMKM agar proses evaluasi yang lebih objektif, akurat, dan sesuai dengan standar. Slide selanjutnya. Nah, siapkan dana darurat. Nah, ini dana darurat yang sebenarnya ya jarang sekali disiapkan oleh UMKM ya. Jadi bisnis UMKM sangat rentan terhadap perubahan pasar dan kondisi ekonomi yang tidak pasti. Oleh karena itu, memiliki dana darurat adalah langkah bijak untuk menjaga kelangsungan usaha. Dana darurat ini berfungsi sebagai cadangan keuangan yang bisa digunakan saat menghadapi situasi tak terduga, seperti penurunan penjualan mendadak, kerusakan peralatan atau kebutuhan mendesak lainnya. Besaran dana darurat itu biasanya idealnya itu seperti biaya operasional bisnis selama 3 sampai 6 bulan. Nah, dengan dana darurat yang memadai, eh, kita perlu eh, kita tidak perlu panik ketika kita butuh dana darurat tersebut karena kita sudah menyiapkan. Jadi kalau misalkan jadi kita saat menghadapi masalah keuangan, kita tidak perlu panik lagi karena kita sudah menyiapkan dana darurat. Slide selanjutnya. Jadi itulah tadi strategi dan tips mengatur keuangan efektif untuk UMKM. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih semoga yang sangat inspiratif Kak Elsa. Jadi untuk mungkin saya recap sedikit apa tadi yang sudah dijelaskan Kak Elsa. Mungkin kita harus memisahkan keuangan pribadi dengan bisnis kita. Bicara dengan kita menyiapkan rekening yang berbeda ya. Bagaimana kita punya rekening pribadi dan beda lagi rekening dari usaha kita. Nah, kita juga harus membuat pencatatan keuangannya secara rutin dan secara detail supaya kita bisa nge-track bagaimana alur dari keuangan kita itu sendiri. Kita juga harus dan juga mematuhi anggaran yang sudah kita buat baik itu secara bulan dan maupun secara mingguan. Dengan cara mungkin juga kita bagaimana membuat strategi untuk mengelola kesulitan kita dengan baik. Nah, salah satu juga adalah terkait dengan kita harus selalu melakukan evaluasi keuangan secara berkala karena ya bisa dinotik mungkin beberapa UMKM atau mungkin orang itu masih belum fokus ya dalam melakukan evaluasi itu sendiri. Sedangkan ya mungkin poin terakhir adalah terkait dengan bagaimana kita harus menyiapkan dana darurat ya bagi usaha kita itu sendiri. Jadi ya mungkin itu sedikit kesimpulan dan juga recap dari apa yang sudah dijelaskan oleh Nisa terkait dengan materi pelatihan kita pada siang hari ini. Mungkin selanjutnya saya mau buka sesi tanya jawab untuk peserta-peserta yang mungkin mau menanyakan pertanyaan ke narasumber kita pada siang hari ini. Saya persilakan jika ada peserta yang mau bertanya bisa langsung raise hand dan kita akan persilakan.
Oke, jadi kita sangat encourage untuk peserta-peserta yang mungkin ada pertanyaan terkait bagaimana kayak kita bisa mengatur keuangan kalau misalnya ada kendala sendiri di mungkin usaha mereka atau kayak ada menjadi concern sendiri dari bagaimana bisa mengatur keuangan itu sendiri bisa mungkin ditanyakan sama Kak Elsa karena Kak Elsa ini merupakan mahasiswa jurusan akuntansi siapa tahu beliau juga bisa memberikan sebuah um, apa ya kayak sebuah ilmunya dari yang dipelajari dari jurusannya. Jadi mungkin ada beberapa teman UMKM atau peserta-peserta yang lain yang bertanya boleh banget kita bisa diskusi dan diskusi itu lebih aktif dan lebih jalan supaya ini juga berjalan dua arah dan interaksinya berjalan lebih lancar. So I really encourage mau banget ada teman-teman yang mau bertanya ke narasumber kita pada siang ini ke KLSA. Adakah teman-teman dari Zata? Oke, pas banget kita ada dari Brownies Bakery atau kabar. Untuk kabar saya boleh bersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi, kenalin aku Akbar. Jadi di sini saya ingin bertanya terkait sempat dijelaskan juga tadi bahwa pemisahan keuangan antara keuangan pribadi dengan bisnis itu merupakan hal yang sangat penting. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana jika implikasinya dalam jangka panjang ini tidak dipisahkan antara keuangan pribadi dengan bisnis dalam konteks pengelolaan keuangan UMKM-nya sehingga ini akan berpotensi pada risiko dari keberlanjutan usaha UMKM-nya itu sendiri. Mungkin itu pertanyaan dari saya, Kak. Terima kasih. Nah, itu dia mungkin singkatnya pertanyaan dari Kak Bar itu adalah apa sih kira-kira dampak jangka panjangnya jika bisnis itu tidak memisahkan rekening pribadinya dan rekening untuk usahanya itu sendiri. Kak Elsa bisa langsung menjawab. Maaf, bisa diulang tadi pertanyaannya karena mungkin jaringan saya agak masalah. Oke, jadi singkatnya pertanyaan dari Kak Bar adalah apa kira-kira dampak dan implikasi jangka panjangnya jika bisnis itu eh, belum sadar ya atau tidak tahu jika bagusnya itu bisnis rekening bisnisnya itu dipisahkan dengan rekening pribadinya. Seperti itu. Bisa pertanyaannya saja di siapa di kolom chat Kak untuk Oke, chat. oke, ada ada pertanyaan yang saya kirim itu Kak Elsa mungkin bisa dibaca. Mungkin Kak Elsa lagi mengalami kendala dan jadi saya kita tunggu dulu untuk jawaban dari Kak Elsa. Saya juga melihat ada beberapa pertanyaan di sini. Eh, untuk Kak Elsa, jadi kita mungkin tunggu dulu agar ada respon dari Kak Elsa baru kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab kita. Em, saya bakal menjawab pertanyaan tadi. Implikasi jangka panjang jika rekening bisnis tidak dipisahkan sama rekening pribadi ya. Jadi tidak memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Aduh, kenapa ini?
pribadi dengan bisnis dapat menimbulkan implikasi serius terhadap pengelolaan dan keberlanjutan usaha UMKM. Nah, dalam jangka panjang, tindakan ini menyebabkan informasi keuangan di mana pemilik usaha tidak dapat menilai kinerja finansial usaha secara objektif. Nah, tanpa data keuangan yang terpisah memiliki beresiko membuat keputusan berdasarkan asumsi atau intuisi, bukan fakta yang terukur. Nah, selain itu, pencampuran dana batas antara aset pribadi dan aset bisnis yang dapat menyulitkan dalam audit. Nah, peperjakan serta pengajuan pinjaman atau investasi di lembaga keuangan cenderung enggan memberikan pembiayaan jika tidak ada transparansi dan profesionalisme dalam pencatatan keuangan. Nah, risiko lainnya itu termasuk potensi penyalahgunaan dana usaha untuk kepentingan pribadi yang dapat mengganggu arus kas operasional dan memicu kegagalan usaha secara statistik. Seperti itu. Oke, oke, mungkin itu ya jawaban dari kan saya yang sudah sangat detail ya kira-kira saya pribadi. Mungkin ya untuk singkat itu juga saya lanjut saja untuk ke pertanyaan selanjutnya ada teman kita em, yang bertanya di chat box yaitu pertanyaannya adalah apa strategi yang efektif untuk mengontrol arus kas dalam bisnis? Mungkin itu Kak Elsa. Selanjutnya ya, tadi pertanyaannya juga ada yang bertanya, apa sih strategi yang efektif untuk mengontrol arus kas dalam bisnis UMKM? Nah, strategi untuk mengontrol arus kas dalam bisnis UMKM dengan mencatat semua transaksi secara rutin, seperti yang saya katakan tadi, dan memisahkan di mana keuangan pribadi dan usaha, membuat anggaran, dan mengelola piutang dan utang dengan bijak, serta memantau arus kas secara berkala. Baik, saya kembalikan ke moderator. Masih ada teman peserta yang tanya ke narasumber kita pada siang hari ini. Oke, ada pertanyaan lagi di chat box kita dari Alif. Bagaimana cara membangun dana darurat jika saya memiliki pendapatan yang tidak stabil? Apakah ada strategi khusus dalam membangun dana darurat dalam situasi seperti ini? Boleh, Elsa? Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana cara membangun dana darurat jika saya memiliki pendapatan yang tidak stabil? Ya, mungkin salah satu problem dari UMKM. Apakah ada strategi khusus yang membangun dana darurat dalam situasi seperti ini? Jadi jika memiliki pendapatan yang tidak stabil, membangun dana darurat dapat dilakukan dengan menyisihkan persentase kecil dari setiap pemasukan, bukan nominal tetap, agar tetap realistis dan konsisten. Fokusnya menyimpan mungkin sekitar 10% dari pendapatan yang kita dapatkan di hari itu. Setelah 10% yang pendapatan yang kita dapatkan, kita sisihkan ke dalam rekening terpisah khusus dana darurat. Nah, selain itu prioritaskan pengeluaran penting. Kita prioritaskan pengeluaran penting. Nah, kurangi biaya yang tidak mendesak dan memanfaatkan masa pendapatan tinggi untuk menabung lebih banyak. Strategi ini membantu mencicil dana darurat secara fleksibel dan tanpa membebani keuangan harian, terutama bagi pelaku UMKM atau terutama bagi pelaku UMKM. Jadi kita bisa memisahkan sebagian kecil dari pendapatan. Kita tidak perlu menyisihkan sekitar 50%, tidak perlu sebanyak itu. Jadi kita perlu sisihkan 10% atau 5% dari pendapatan yang kita dapatkan. Oke, menarik jawabannya dan pertanyaan juga cukup menarik ya pada siang hari ini. Mungkin dari teman-teman yang lain masih adakah yang ditanyakan ini karena cukup menarik ya. Materi kita pada siang hari ini adalah terkait dengan bagaimana kita mengatur keuangan. Sebenarnya banyak sekali poin dan banyak sekali sebenarnya bisa kita
kulik lebih dalam lagi terkait dengan aturan itu sendiri karena ya itu adalah salah satu bagian yang paling penting ya dalam mengatur usaha kita itu sendiri usaha karena keuangan itu menjadi kunci-kunci dari jalannya usaha itu sendiri. Dari peserta tentang yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan usaha atau keuangan kita itu sendiri dalam bisnis kita. Oke, ada pertanyaan lagi di sini dari Kak Alif lagi ya. Mungkin masih ada hal yang ingin ditanyakan, masih cukup penasaran terkait dengan materi kita siang hari ini. Jadi, oke, jadi pertanyaan adalah apa yang harus kita lakukan jika kita memiliki utang besar dan ingin membangun dana darurat? Masih harus fokus pada berutang terlebih dahulu atau membangun dana darurat secara bersamaan? Oke, Kak Elsa mungkin silakan. Jadi saran saya, jika kita memiliki utang yang mungkin tidak terlalu besar ya, kalau misalnya kita punya utang yang tidak terlalu besar, sebaiknya kita lakukan keduanya secara bersamaan dengan prioritas yang seimbang. Balik lagi, kita sisihkan dana darurat tersebut itu tidak terlalu besar, bisa 5% atau 10% dari pendapatan. Jadi jadi mungkin kita bisa fokus ke dua tersebut dan membayar utang atau menyiapkan dana darurat. Seperti baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, um, pertanyaan dan jawaban ini bagus banget. Jadi, tapi saya juga punya sebenarnya saya punya sendiri juga mungkin terkait dengan cash flow tadi yang sudah sempat mention sama Kak Elsa. Kira-kira bagaimana sih sebenarnya itu cash flow, pengelolaan cash flow yang efektif supaya pertumbuhan UMKM dan pertumbuhan bisnis itu kita semakin besar dan kita dapat dari yang namanya kayak imbalance atau kerugian yang lebih besar daripada keuntungan. Itu sih sebenarnya konsekuensi. Jadi mungkin jika kita tidak mencatat cash flow itu, administrasi itu tidak dikelola dengan baik. Dari saya dan
Baik, jadi ada pertanyaan lagi, apa yang harus dilakukan jika dana darurat yang habis? Apakah saya harus memulai dari awal lagi atau ada strategi lain untuk memulihkan dana tersebut? Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mengevaluasi eh, penyebabnya, eh, mengevaluasi penyebab kenapa dana tersebut habis. Seperti itu. Yang harus pertama kita lakukan adalah mengevaluasi penyebab penggunaan yang eh, penyebab penggunaan untuk apakah itu situasi darurat yang sesungguhnya atau bisa dicegah di masa depan. Nah, itu dapat kita cegah di masa depan. Setelah itu adalah tidak perlu panik lagi atau merasa harus langsung mengisi penuh dana darurat tersebut, tapi kita memulai mengembalikan dana secara bertahap. Seperti yang pertama saya tadi katakan, kita tidak perlu menyisihkan 50% atau 100% dana darurat gitu. Mungkin kita bisa sisihkan lagi sekitar 10%. Jadi kita perlu evaluasi dulu penyebab dari dana darurat yang kita sediakan tadi habis. Setelah itu kita mulai kembali untuk menyisihkan sebagian kecil dari pendapatan kita. Seperti baik segmen. Ya, itu mungkin pertanyaan pertanyaan ya bagaimana jika benar-benar habis apakah harus mulai dari awal atau ada strategi lain. Itu sebenarnya pertanyaan untuk saya itu sendiri mungkin bagi sih sudah taruh di kolom chat box karena ini juga salah satu hal yang membuat saya apa ya terkait dengan arus cash flow. Mungkin bisa dilihat di jobsnya jadi saya sedikit terkait dengan arus cash flow itu sendiri dan konsekuensinya yang itu jika tidak dilakukan. Elsa bisa bantu memberikan pencerahan dan juga mungkin sebenarnya menyusun Pertanyaannya, bagaimana sih pengelolaan arus kas cash flow yang efektif dapat mendukung pertumbuhan UMKM dan apa konsekuensi yang mungkin timbul jika arus kas tidak dikelola dengan baik ya? Jadi, pengelolaan arus kas yang efektif sangat krusial dalam menjaga kelangsungan dan mendorong pertumbuhan UMKM. Nah, arus kas menggambarkan pergerakan uang masuk dan keluar dari usaha dengan manajemen arus kas yang baik. Nah, pelaku UMKM dapat memastikan bahwa usaha memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban operasional seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya sewa tanpa terganggu oleh keterlambatan pemasukan. Arus kas yang sehat juga memungkinkan pemilik usaha untuk mengalokasikan dana secara strategis, misalkan untuk investasi atau aset produktif dan pengembangan produk atas atau ekspansi pasar. Dengan demikian, pengelolaan arus kas bukan hanya soal bertahan, tetapi juga tentang penumbuhan usaha secara berkelanjutan. Jadi sebaliknya jika arus kas tidak dikelola dengan baik, UMKM bisa mengalami kesulitan membayar kewajiban tepat waktu yang pada akhirnya dapat merusak hubungan dengan pemasok, menurunkan kepercayaan pelanggan dan menghambat operasi. Jadi bahkan ketika usaha terlihat menguntungkan secara lapangan rugi, kekurangan kas bisa menyebabkan kegagalan usaha karena tidak adanya dana tunai untuk kebutuhan jangka pendek. Oleh karena itu, pengawasan arus kas secara berkala dan proyeksi keuangan menjadi elemen penting dalam sistem manajemen keuangan UMKM yang sehat. oke, jadi seharusnya produktif ya sisi tanggung jawab kita pada siang hari ini partner dengan PLC terkait dengan strategi dan tips mengatur keuangan, lalu tadi kita membahas terkait dengan dana darurat, lalu juga dengan cash flow dan juga bahkan utang dan pembayaran utang dan sebagainya seperti itu. Ya mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya mungkin saya ingin kembali informasikan kembali terkait salah satu program kerja di BUMN itu terkait dengan marketing. Jadi
sekali lagi saya mau sampaikan kepada teman-teman UMKM yang atau ingin dibantu mau dipromosikan usahanya dan bisnisnya bisa banget rumah BUMN. Jadi kita cuma di divisi digital marketing di mana kita akan memberikan rumah BUMN, kita juga bisa menampilkan produk-produknya di kantor dari Makassar supaya kita mendapatkan lebih banyak teman pasar. Dan itu kita juga bisa membuat konten menarik untuk promosi produknya dan kita dapat menjual produksi usahanya. Asal itu juga bisa membantu untuk desain masak atau namanya brosur agar bisa tarik calon pembeli. Selain itu kita juga bisa membantu membuatkan atau mengelola akun WA atau Google Bisnis supaya bisa menjangkau lebih banyak pembeli. Selain itu satu hal yang penting juga adalah terkait dengan e-commerce, di mana kita bisa bantu membuatkan akun online shop, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain agar produknya bisa mudah ditemukan oleh calon pembeli. Jadi mungkin dari teman-teman UMKM yang tertarik untuk mau dibantu berdasarkan lagi usahanya, bisnisnya secara digital itu bisa banget untuk reach out terutama di rumah BUMN. Nah, selain itu, saya juga ada beberapa informasi mungkin terkait dengan uh, dari rumah BUMN. Jadi, teman-teman UMKM, peserta-peserta UMKM yang di sumber pelatihan juga, baik itu pelatihan online atau offline maupun pelatihan tematik, khususnya pelatihan tematik itu bisa menghubungi tim community development dari rumah BUMN atau teman di rumah BUMN. Selain itu di RB rumah BUMN kita juga punya fasilitas seperti co-working space. Jadi mungkin teman-teman UMKM atau peserta yang ingin jam ruangan di sini kita juga bisa banget untuk menyediakan fasilitas ruangan dan juga seperti itu. Nah, selain itu dari teman-teman dengan peserta yang ingin sebuah tema tertentu terkait dengan pelatihan kita, mungkin ada beberapa tema spesifik yang ingin lagi dibahas, mungkin khusus lagi spesifikasi dari keuangan atau mungkin dari pemasaran, jadi bisa banget kita terima masukan dari teman-teman dari UMKM. Oke, jadi juga setelah itu untuk absensi dan juga sertifikat kita akan mengirimkan redeem code-nya sebelum kita menutup. Kita akan saya kirimkan di chat box. Jadi mungkin nah itu bisa kirimkan redeem code-nya. Jadi untuk yang mau mengunduh sertifikat dan juga bisa dari pelatihan tadi bisa masukkan mekanisme. Mungkin alhamdulillah Rabbil Alamin pelatihan kita hari ini sudah berjalan dengan lancar. Materinya juga sangat insightful. Diskusi kita juga berjalan dengan sangat interaktif dan juga mungkin sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan semoga bisa menjawab rasa penasaran dari peserta UMKM, teman-teman UMKM yang ada di pelatihan kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Elsa sudah menyempatkan waktunya untuk menyebarkan ilmunya kepada kita semua yang ada di yang siang hari ini. Saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta sudah menyempatkan hadir dan juga belajar bersama di rumah BUMN dan pelatihan kita pada siang hari ini. Tim panitia terima kasih atas atasnya atas kelancaran kegiatan hari ini. Semoga ilmu hari ini kita bisa membawa bagi usaha teman-teman semua.